Iya, dengan kenaikan dalam 2 hari ini walaupun tipis ya, itu menunjukkan bahwasanya kekuatan beli masih berjuang, masih bertahan untuk IHSG. Jadi ada potensi di hari ini IHSG akan, rebound walaupun mungkin tipis, namun ini, masih memberikan, aura positif ya kalau indeks kita naik hijau saat ini. Lalu seperti apa kemungkinannya kalau kita lihat ini sekarang sudah di level 4.542,15 begitu hingga penutupan perdagangan sesi pertama ini, apakah IHSG mungkin untuk menyentuh, level yang lebih tinggi lagi misalkan 4.700 begitu? Kalau 4.700 mungkin agak susah ya, karena kan dia harus melewati beberapa level resisten untuk hari ini. Saya lihat resisten tertinggi yang mungkin akan dites di 4.600. Ini highest-nya ya, karena kan ini level optimisnya di 4640. Nah, saya rasa untuk hari ini mungkin akan tes di 4.600, itu udah termasuk lumayan bagus jika sampai melewatinya. Jadi, namun optimisme untuk hari ini paling tidak untuk sesi awal ini ISG masih akan bergerak di area hijau, itu yang pentingnya. 4.600 supportnya di berapa nih Mas Rofandi? Kalau supportnya mungkin agak jauh ya di 4470. Ini yang saya lihat yang akan untuk hari ini di situ. Namun kalau untuk 1 minggu ini mungkin agak jauh sampai ke 4400. 4.400 ya agak jauh ya. Lalu, apa saja sentimen-sentimen yang harus diperhatikan oleh investor hari ini? Kalau lihat dari regional yang mix, ini mungkin tidak banyak berpengaruh ya, dan juga kita lihat Dow Jones yang kemarin ini walaupun bukanya di area hijau, namun pelan-pelan dia turun terus sampai akhirnya minus walaupun tipis. Dan kita lihat komoditi kemarin ini closingnya di area negatif, namun kita tahu bahwasan pagi ini nampaknya sudah mulai rebound kembali. Kita lihat minyak sudah naik, emas juga sama, dan juga CPO, batu bara juga naik. Jadi dari komoditi sentimennya positif. Dari beberapa yang kita harapkan mungkin karena kan 2 hari ini mengalami penguatan, dan juga akhir minggu ini akan ada banyak eh, agenda dari ekonomi, dan saya rasa itu akan memberikan sentimen bagus buat indeks kita, sehingga ada potensi sentimen dari luar negeri ini yang berpengaruh juga ke indeks kita, sehingga saya rasa lebih ke global market yang akan mempengaruhi indeks kita. Lalu juga bagaimana analisa Anda ini terkait kinerja indeks MSCI Indonesia yang mencatatkan kalau kinerjanya lebih buruk dibandingkan dengan emerging market? Ya, kalau kita lihat kalau di MSCI itu lebih banyak dari portofolionya gitu, lebih banyak dari blue chip ya, dan itu lebih dari perbankan. Kita tahu bahwa perbankan kita saat ini lebih banyak tergerus, dan ini sudah dimulai dari awal tahun. Jadi dibandingkan dengan emerging market, karena kan emerging market itu kan dilihat bahwasanya itu tidak hanya dari sektor perbankan saja gitu, sedangkan kita ini sudah dari perbankan ini sudah naik lumayan tinggi, koreksi wajar, sehingga terkoreksi hampir 40% itu terjadi di perbankan. Sedangkan di emerging market itu kan keseluruhannya, dan itu tidak sampai sampai 40%, sehingga saya rasa lebih kita harus diperhatikan dari sektor perbankan dari Indonesia ini.